Oke guys, balik lagi ke channel Hadi. Setelah cukup lama nggak upload video, hari ini kita akan coba mulai upload video lagi. Tapi kontennya beda dengan konten-konten sebelumnya. Konten tentang diecast, tapi kita coba main game. Jadi game yang lagi rame dimainin sama gamer-gamer di seluruh dunia ya. Siapa tahu apa? Apalagi kalau bukan Genshin Impact ya. Ini siapa yang nggak tahu Genshin Impact? Jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung gas saja mainin gamenya. Mulai. Oke guys, jadi kita akan main game Genshin Impact. Jadi seperti yang kalian tahu, Genshin Impact ini adalah game RPG, ya, role playing game berbasis multi platform. Jadi bisa dimainin di platform manapun, bisa dimainin di PC, di mobile, di handphone, di PS4, dan juga nanti bakal rilis di PS5 dengan 60 fps. Kalau saya pribadi mainnya di handphone, di mobile, biar lebih enak aja. Mobile bisa main di mana-mana. Terus by the way, saya juga nggak pakai webcam ya, karena kalau menurut saya pakai webcam itu agak ribet, karena harus apa, rapi duduk terus gitu ya. Kalau nggak pakai webcamnya enak, mainnya bisa sambil tiduran gitu, santuy lah, yang penting santuy kan. Oke, jadi seperti yang saya udah bilang, saya mainnya tadi di handphone dengan settingan grafik tertinggi dengan 60 fps. Motion blurnya ini harusnya off ya. Saya paling nggak suka pakai motion blur ya, coba lihat ya. Kalau pakai motion blur tuh gini, coba lihat tuh, ngeblur kalau kita gara-gara gini ya, malah item-item tuh nggak kelihatan, bikin pusing. Jadi kita matiin aja motion blur ya. Buat apa malah bikin pusing, nggak kelihatan item, kelewat malah sayang. Oke, motion blurnya udah kita nolin, offin. Terus bahasanya kita pakai bahasa gamenya Indonesia nih, banyak pakai Indonesia aja. Untuk suaranya Jepang biar lebih anim ya. Kalau mau main pakai bahasa Jepang tuh download lagi 1 gigaan lebih tuh. Ini total 10 giga lebih nih game. Nah, ini nggak pakai motion blur, enak ya. Aduh, lihat ini grafiknya luar biasa sekali. Coba lihat. Nah, kita suaranya naikin dikit. Nah, liatin ini charge-nya. Oke, jadi game ini game RPG. Ya, kita tahu game RPG itu terkait dengan nge-build ya, ngebangun karakter, item-item, refine dan sebagainya. Dan untuk party saya sendiri, saya udah main game ini sekitar baru 3 mingguan. Anak baru lah ya, tapi udah mencapai AR-nya lumayan di AR 30. Terus level dunianya atau world levelnya di level 3. Ini ada ID saya, siapa tahu kalau mau berteman main bareng kita co-op bisa di invite. Nah, untuk party sendiri saya pakai party ini. Bentar ya. Party yang saya pakai itu untuk DPS-nya saya pakai Visil. Visil ini level 50. Level 50 dari 60, aksennya 3. Ini tagnya 636 ya, standar lah ya untuk senjatanya, karena saya belum dapat senjata yang wah nih. Saya senjatanya baru dapat compound bow, itu nambah physical damage 38,7%. Nanti satu-satu kita bahas. Untuk karakter, untuk sub DPS nya saya pakai Xingqiu elemen hydro dengan pedang sword ya, dengan ini saya baru essence-nya itu baru bintang 1 nih, level 30 dari 40. Dengan senjatanya atau weaponnya itu saya pakai ini weapon yang ya cukup lah ya untuk Xingqiu pada awal-awal game ini, itu sacrificial sword yang nama energy recharge-nya 34,3%, lumayan lah ya. Untuk support elementalnya saya pakai si Dede ini, Dede Chongyun dengan berelemen Pyro. Ya, jadi kalau di Genshin Impact ini elemen petir itu disebut elektro, elemen airnya disebut hydro, jadi O semua belakangnya. Untuk elemen es-nya disebut Pyro, Pyro mungkin disebut. Untuk tanahnya disebut Geo. Nah, ini shieldnya saya, healernya saya, Neneng Noel. Ini luar biasa, defense-nya 817 ya.
paling tebel di antara yang lain, dengan essence-nya yang nomor 2 level 40 ke 50 di elemennya Geo atau elemen tanah sebutannya Geo. Nah, untuk elemen karakternya sendiri sudah saya istirahatkan dulu untuk saat ini. Itu Ravens, itu nama yang saya buat. Jadi ID kalau saya main game itu mulai dulu selalu Ravens, kalau nggak Ravens nama anak saya Saga. Tapi untuk game ini saya pakai Ravens, dia elemen angin. Anemo ini ya sudah hampir jarang terpakai ya karena udah punya Sinkyu sebagai sub DPS-nya. Lalu karakter-karakter yang lain saya punya kayak Sairo, Lisa Electro. Untuk api itu disebut Pyro, Ember, terus Barbara, siapa ini, Diona, dan Xinyan sebagai elemennya. Oke, jadi kita fokus di 4 karakter ini ya. Jadi ini fungsinya sebagai main DPS. Jadi main DPS itu fungsinya sebagai, namanya juga DPS ya, damage per second, artinya pemukul paling keras. Nah, untuk Visual ini sendiri dia pengguna bow panah, dia nyerang itu gini guys, 5 kali ya, 1 2 3 4 5, dia nahan 1 2 3 4 5 ya. Nah, terus burstnya tuh gini, ditekan, dia ngumpulin petir di ujung panahnya lalu kita tembak. Nah, saya sendiri pakai punya trik ya untuk pengguna visual, karena setelah panah kelima itu dia ngecharge dikit tuh. Nah, ini lambat sekali ya. Coba ya kita hitung ya, 1 2 3 4 5. Nah, sebelum serangan selanjutnya dia akan nahan gini. Nah, nahan gitu. Nah, jadi saya biasanya sih pakai cara ngedash ya, ngedash atau lompat biar lebih cepat. Contoh ya, 1 2 3 4 5, ada 1 2 3 4 5, ada 1 2 3 4 5. Jadi lebih cepat. Atau lompat itu 1 2 3 4 5, lompat 1 2. Tapi lebih cepat ngedash sih saya. Sekalian menghindar ya. Oke, itu adalah visual pengguna bow dengan elemental skill. Jadi di Genshin Impact ini ada 2 skill, elemental skill dan juga elemental burst atau ultinya. Nah, untuk elemental skill itu dia ngeluarin visualnya, ngeluarin apa namanya, burung gagak namanya Os, untuk memberikan electro damage kepada setiap pukulannya si visual ya. Ini kita keluarin. Nah, itu dia si Os. Jadi kalau kita mukul, kita kenakan ke musuh, dia si Os itu bakal ngeluarin electro damage atau petir-petir gitu. Sahabatnya si visual ya. Ini visual kita, DPS kita, main DPS kita untuk saat ini level bintang 4. Ya, belum dapat yang bintang 5 karena ya belum beruntung aja gacanya. Untuk sub DPS-nya kita punya Sinkyu. Ya, Sinkyu ini karakter bintang 4 pengguna hydro air, dimana ya dia laki-laki yang ya berpenampilan seperti itulah. Ya, banyaklah karakter-karakter anime Jepang seperti ini. Pengguna sword. Ya, sword itu punya karakteristik pedang cepat. Nah, dia charge-nya cepat 1 2 3 4 5, dimana dia ngecharge-nya itu seperti ini. Nah, kalau ditekan, nah yang memberikan efek knockback ya, ke knockback, jadi musuh itu terpental ke belakang. Nah, sakit memang. Nah, ini dia Sinkyu dengan elemental skillnya itu. Nah, jadi menarik, Sinkyu ini punya elemental skill yang namanya, sebentar saya liatin di ini talenta, yang namanya itu Guhua Sword Fatal Range Screen, dimana dia nih ya, Sinkyu mengayunkan pedangnya 2 kali mengakibatkan hydro damage kepada musuh di hadapannya pada saat bersamaan. Skill ini bakal nyiptain range sword ya, ada range sword nanti. Nah, jadi range sword ini fungsinya adalah sebagai saat karakter menerima damage, range sword akan hancur dan mengurangi damage yang diterima. Jadi kayak shield gitu. Jadi setiap kita kena hit, si Guhua Sword ini atau range swordnya ini akan jadi tameng kita. Nah, jadi akan jadi tameng, dimana dia akan seperti itu apa, mengurangi damage yang kita terima. Lalu efek keduanya meningkatkan ketahanan karakter terhadap interupsi. Nah, maksudnya ini
terhadap interupsi itu kadang ada musuh-musuh yang punya charge attack yang memberikan kita knockback gitu ya, atau terpental. Nah, kalau kita pakai Guhua Sword ini, Fatal Range Criminal Range Sword itu akan membuat kita tidak terpental dengan serangan-serangan musuh gitu ya. Serangan-serangan charge attack musuh lah ya, kayak Helicord sama Rengar itu punya itu ya. Lalu sebanyak 20% dari hydro damage bonus milik Shinkyu akan dikonversi menjadi damage reduction ya, tambahan untuk lagi-lagi defense. Jumlah maksimum damage reduction terhadap tambahan yang bisa didapatkan dengan cara ini adalah 24%. Jumlah maksimum range word di awal adalah 3 ya, jadi ada 3 range word, berarti 3 hit. Menggunakan skill ini akan mengenakan efek wet. Nah, jadi cocok banget sebagai sub DPS nya si Visil, karena si Visil itu adalah elektro yang mana memberikan efek electro charge. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke party yang saya pakai, kita harus paham dulu terkait elemental reaction. Jadi pertama, Genshin Impact ini adalah game yang sangat bagus RPG-nya. Saya itu main game RPG banyak banget ya, saya pecinta RPG. Saya main Final Fantasy series, main terus game-game zaman dulu kayak Digimon, Pokemon, dan terus main Zelda. Kalau untuk mobilenya itu Xenonia series saya juga mainin. Dan Genshin Impact ini benar-benar game yang sangat baik untuk RPG. Dia kompleksnya luar biasa. Nah, ini kita harus pelajari yang namanya elemental resonansi atau elemental reaction, di mana nah ini dia. Ini hasil efek resonansi saya tuh, saya pakai 4 elemen ya. Jadi ada elemen elektro, Syro, Geo, dan Hydro, di mana untuk 4 elemen unik apapun itu memberikan efek protective canopy, di mana semua elemental resisten tambah 15%, physical resisten tambah 15%. Nah, seperti itu. Jadi saya untuk elemental itu lebih resist, jadi lebih kuat lah ngadepin elemental musuh itu. 15% peningkatannya. Pukulan gedebuk yang fisik juga nambah 15%. Kalau api-api itu Fervent Flames, ini bisa dibaca sendiri ya. Waktu terpengaruh Syro berkurang 40%, meningkatkan attack 25%. Jadi kalau kita bawa party api ketemu api, itu meningkatkan attack 25%. Nah, sayangnya saya masih belum punya karakter bintang ya, karakter yang bagus lah ya buat api, karena saya baru cuma punya Ember sama Xinian. Ya berharap punya Diluc atau Bennett lah ya, tapi Diluc berat juga, bintang 5 susah. Nah, kalau kita bawa air sama air itu Shooting Water, dimana efeknya waktu terpengaruh Pyro berkurang 40%, meningkatkan pemulihan HP. Nah, yang diterima sebesar 30%. Jadi memang elemen water atau hydro ini memang karakteristiknya pasti ada heal-healnya ya, kayak Barbara, termasuk juga Shinkyu itu juga ada nge-healnya. Angin ketemu angin, dia Impetuous Winds, mengurangi konsumsi stamina, meningkatkan movement speed sebanyak 10%, kecepatan ya, namanya juga angin. Mengurangi cooldown skill sebanyak 5%, jadi bisa di spam skillnya. Lalu high voltage itu kalau bawa petir atau bawa elektro sama elektro, itu waktu terpengaruh hydro berkurang. Super conduct, overload, dan electro charge itu memiliki 100% kemungkinan menciptakan electro elemental particle, cooldown berkurang 5 detik. S dengan S, Shattering Ice itu bisa dibaca, meningkatkan critical rate ya. Kalau S itu meningkatkan Enduring Rock. Nah, itu kalau Geo dengan Geo itu batu, elemennya batu, tanah, meningkatkan 15% kekuatan perisai. Jadi memang Gio ini adalah karakter yang lebih ke defense ya. Makanya saya cukup, mungkin di antara party-party saya ini salah satu paling favorit saya itu Neng Noel ya, yang pengguna Gio, karena dia efeknya itu bisa nge-carry party ya. Jadi dia ngasih shield, dimana dia mukul pun itu bisa nge-heal, meskipun healnya tidak terlalu deras seperti healer Barbara atau Bennett, tapi cukup main lah. Meningkatkan 15% damage, terus saat karakter mengakibatkan damage terhadap musuh, mengurangi 20% resisten Geo musuh selama 15 detik. Jadi memang karakter game ini adalah elemental reaction, dimana setiap itu apa? Nah, itu ada musuh, kita coba kalahin ya. Kita coba kalahin. Kita pakai ini dulu, terus kita coba untuk elemental skill, terus kita hajar pakai ini. Oh, dia lari. Bisa coba. Sakit kan?
juga ya. Oh, udah level 42 ya. Jadi mainan itu memang dia ini by the way musuhnya udah kuat ya, karena udah level 42 cuy. Simku saya aja level 30 karena world level 3. Nah ini dapat item, diambil, jangan sampai nggak diambil. Nah ini kita ganti party dulu ke party buat nambang ya, karena banyak tambang di sini ya ternyata ya. Lumayan kita pakai ember buat ngancurin batu petir yang tadi, karena kalau pakai ember kenapa kalau pakai yang biasa nggak bisa. Nah, kita harus nambang ini guys, jadi sebagai ya kayak RPG pada umumnya deh, kita harus dapetin material gitu buat ningkatin karakter kita, ningkatin enhance weapon kita. Jadi memang harus seperti itu. Kita ambil elektrokristal, kita pakai kita pakai singkir aja di part kita. Oke, jadi kita balik lagi tadi ke penjelasan game ini, dimana game ini itu adalah game yang sangat mementingkan elemental reaction atau party ya kayak sama lah kayak RPG pada umumnya. Oh, ada musuh kita kasih Noel, kita kasih Gio, kita crystallize. Gila udah level 40 dia masih musuh saya ya. Udah kuat nih. Asem. Baru naik HR3 sih saya. Aman nih. Sakit musuhnya. Kita ambil ini selama, jadi memang tuh lihat ya. Kalau main ini harus paham reaksi. Air ketemu es itu freeze. Es ketemu petir itu super kondak, mengurangi elemental resisten. Terus air ketemu, ini party saya ya, air ketemu elektro itu electro charge ya. Electro charge itu berarti ya nambahin electro damage ya. Oh, anjir. Wah, males banget lawan itu. Males. Wah, ya udah, lawan lah. Super kondak ini resistennya berkurang. Waktu juga senang kita hajar dengan sangat mudah ya. Iya, kita artinya udah sangat cukup sakit. Kita bekuin dulu. Aduh, nah, lihat tuh. Itu ya, DPS tuh kayak gitu guys. Jadi DPS itu adalah memang pemukul yang paling sakit. Jadi Fischl ini memang dia karakter bintang 4 ya, tapi sakitnya tuh kayak bintang 5. Luar biasa banget emang Fischl ini. Saya hoki dan satu lagi, Fischl saya itu bukan Fischl sembarangan karena konstelasinya udah konstelasi 1 ya. Jadi Fischl dengan konstelasi 1 itu wow, udah bisa jadi main DPS yang sangat lumayan untuk free player ya. Karena saat OS tidak ada nih efeknya. Saat OS tidak dalam OS itu burung gagak tadi. Saat OS tidak dalam medan pertarungan, dia masih tetap bisa melindungi Fischl melalui mata burung gagak. Jadi saat Fischl menyerang musuh dengan normal attack, OS melancarkan serangan melalui mata burung gagak yang mengakibatkan damage sebesar 22% dari attack. Luar biasa. Jadi akan nambah attack sebanyak 22%. Luar biasa itu. GG sekali, lumayan lah ya. Untuk konstelasinya ya, saya juga konstelasi Shinkyu itu juga udah konstelasi 1, dimana dia meningkatkan satu jumlah maksimum range sword. Jadi range sword saya tadi kalau mau dilihat itu udah 4 gitu ya. Nah kalau Chongyun sayang banget belum, Noel juga belum. Kalau main karakter saya itu udah 3 malah. Tapi sayang sih dia ini udah level tinggi juga. Sayang dia Anemo ya. Andai dia bisa yang lain cakep juga sih. Ember juga konstelasi 1, sisanya masih konstelasi belum. Nah
Oke, balik lagi ke gamenya. Jadi ya seperti game-game RPG pada umumnya, dia ada misi-misi yang harus diselesaikan, terus ada cari item, nge-carry gitu-gitu ya, nguatin karakter sampai levelnya berapa di essence. Nah, di essence itu, nah ini jadi kalau karakter pertama yang kita punya itu nggak langsung terbuka sampai level 40 ya. Jadi dia biasanya contoh, nah nih dia sampai level 20 aja start, terus kita essence dengan material seperti ini baru bisa naik 20 level lagi. Jadi 20 per 40, ini contoh 40 per 50, 40 per 50. Jadi memang harus di essence, jadi harus nyari material yang cukup banyak. Bagaimana cara mendapatkan material itu? Dengan nyelesain misi. Gitu. Nyelesain misi sama ngegrinding. Nah, kita ini ngegrinding ya. Ngegrinding cari-cari musuh. Dan Genshin Impact ini adalah game yang ini dapat apa nih? Horn Blizzard. Game yang cukup apa ya? Bukan tipikal game yang kita harus pay to win banget gitu untuk membuat karakter kita menjadi kuat. Jadi nggak perlu pay to win. Kita cukup menjadi free player asal kita punya paham banget karakteristik dari karakter kita, dan kita nge-build sesuai dengan karakteristik karakter kita. Jadi contoh nih, misalnya pun kita pay to win, tapi kalau kita nggak tahu karakteristik dari karakter kita nggak bakal bisa buat karakter yang bagus. Contoh ya, contoh itu Noel ini kita tahu adalah karakter yang karakter yang sangat terpengaruh dengan defense ya. Jadi kalau di action itu dia ke defense. Contoh di talenta nih, breastplate-nya ini kan memiliki 150% efisiensi pertahanan terhadap semua elemen. Jumlah HP yang dipulihkan meningkat berdasarkan defense Noel. Jadi ya harus ditingkatkan defense-nya seperti itu. Kalau orang yang nggak tahu malah ditingkatkan attack, maka potensinya Noel nggak bakal keluar. Contoh lagi sweeping time. Contoh ya, sweeping time itu peningkatan attack yang meningkat berdasarkan defense dia. Jadi semakin besar defense, maka semakin besar attack. Dan jangan heran kalau sudah ulti, Noel saya itu bisa attacknya 700, lebih tinggi dibanding Sisil. Karena semua artefaknya juga saya tinggi di defense. Oke, jangan lupa juga equipan artefak ya. Jadi artefak itu juga penting. Nah, ini equipan ada 5 yang harus disetin nih. Contoh ya, untuk artefak memang kalau main Genshin nyarinya memang rada sulit untuk saat ini. Harus ngalahin bos, nggak bisa digacha dan sebagainya. Jadi ya bonus set saya untuk official masih di Resolution of Sojourner, set 2 bagian, attack nambah 18%, martial artist ningkatin damage normal sama charge attack ya. Jadi nambah attack lah intinya. Kalau untuk si Xingqiu nambah attack dan juga critical rate, sama nambah attack di Chongyun dan juga critical rate. Untuk Noel nambah defense dan juga nambah critical rate. Jadi memang PR banget sih buat saya untuk dapetin ini apa, dapetin artefak bintang 5 ya yang bagus dan sepasang. Itu perlu waktu ya, kita jalan-jalan aja dulu ya. Oke, by the way hari ini kita coba akan apa ya hari ini ya, sambil kita jalan mungkin kita akan coba melihat statsnya Xingqiu ya. Mungkin kita bakal sambil kita cari damage mass ini aja lah ya, buat nge-essence dia ke essence 2. Oke, jadi kita akan coba jalan-jalan cari healing lah ya untuk dapetin damage mass, untuk bisa nge-extend si Xingqiu kita ke essence 2. Nah, itu ada healing tuh. Kita cari musuh. Aku suka melawan musuh. Aku suka sini. Ultinya udah keluar. Aduh, stamina ini merah-merah stamina ya guys ya. Jangan sampai kalau bisa jangan sampai habis, karena akan sangat membantu.
Oke, kita ulti langsung, nggak usah main-main. Kita kasih Chongyun, kita kasih Chongyun, kita kasih Xingqiu. Alah, mamam. Gila ya. Nah, gimana nih? Oh itu. Kita kasih ini. Oh, tebuk. Oh. Kasih banget ya. Hajar, dan jangan lupa kalau udah habis kayak gini ambil itemnya. Jadi udah mulai cukup tebel ya musuh-musuh saya ya. Mana item? Nah, yang kedip-kedip nih item guys. Kalau kayak gini diambil, ini Iron Chang diambil. Karena buat apa? Ayo buat menempa. Wah, ada ini yang biru-biru nih. Buat menempa anu ya. Senjata, buat material lah ini. Wadah loh. Buat material lah. Dan kalau untuk nambang selalu gunakan claymore ya, atau great sword, pedang besar. Jadi untuk di Genshin Impact ini senjata dibagikan ke beberapa macam ya, sesuai penggunaannya. Contoh ini bow ya, panah, karakternya speed, ini pedang kecil. Ini claymore nih, claymore atau great sword, punya damage besar tapi biasa lambat. Ini great sword juga, ini pedang. Nah, ini ada kitab ya atau buku seperti itu. Jadi ada beberapa senjata yang bisa dipakai sesuai dengan karakteristik karakternya gitu ya. Oke, kita sudah dapatkah kita tadi? Dapat damage mask kah kita? Oh, tidak ya, sial banget ya. Aduh, harus nyari lagi heal recordnya. Mana ya? Lari-lari lagi ya Xingqiu demi kamu essence ya, atau nembus batas. Ini Xingqiu ini kalau udah jadi sakit banget ya, karena efek elemental skillnya nih, coba lihat. Nah itu ada 4 kan range swordnya kan, 1, 2, 3, 4, karena sudah konstelasi 1. Kalau kalian belum konstelasi 1, range swordnya cuma 3, jadi ngelindungin kalian dari 3 serangan. Kalau saya ngelindungin dari 4 serangan. Oke, kita gliding. Itu ada helicopter lagi, kita hajar pakai apa ya? Oke, pakai Xingqiu. Oh no, kita sudah punya ultinya sih. Aduh, ada panah, jadi kita hajar yang panah. Saya paling nggak suka ya sama archer helicopter ini, menyebalkan sekali. Kita pruning attack istilahnya. Anjir, lepas tuh. Asem ya. Lala, sial. Ajar saja lah. Kita kasih Xingqiu, kita kasih kisah lagi. Kita kasih Chongyun, skill, mati. Kita kasih super kondak. Nah, kalau yang bilang nggak terlalu kelihatan, karena Noel itu sangat luar biasanya ketika di boss fighting ya. Dia mah carry banget di boss fighting itu, mah carry. Karena dia bisa bantu nge-heal. Oke, mati kan. Mana dia? Oke, ini dia mas main cuy. Dia sangat membantu Noel itu ketika boss ya, lawan Erit boss itu dia tebel banget defense-nya, bisa nge-heal pula. Kalau ngelawan kroco itu Noel jangan dikeluarin lah ya. Nggak tahu, senang aja sama Noel ya. Sebenarnya semua karakter, nggak ada yang karakter yang lebih bagus atau lebih jelek di Genshin Impact ini ya. Jadi semua karakter bagus asal kita tahu playstyle kita seperti apa, cara bermain kita seperti apa, dan kita ngebangun karakter itu sesuai dengan kelebihannya. Kalau enggak ya jadi ampas juga. Kita punya Diluc yang tiernya SS pun kalau kita nggak bisa main juga cuma kita ambil. Aduh, ini biasanya ngasih Mora nih. Nah, Mora itu, aduh, gimana dia cuy? Wah, lari. Oh, itu dia. Ambil. Mora itu koin-koin ya, lumayan lah ya.
Buildnya Genshin Impact tuh namanya Mora. Buat ngebuild banyak. Oke, jadi ya kalau yang tombol yang warna-warna nyala itu ultinya ya, atau elemental burst. Nah, itu ada musuh lagi. Jangan pelit-pelit sama elemental burst kalau di anu nih. Kalau di mana? Game semua pakai aja karena dia nggak bakal nge-recharge. Nah, ini dia. Kita ulti ya. Coba kita lihat ultinya. Nah, ini ultinya. Coba kita lihat statsnya Noel ketika ulti statsnya Noel itu lihat attacknya jadi 700 cuy, attacknya jadi 700, defense-nya 905, luar biasa. Itu dia jadi tiba-tiba jadi main DPS aja tuh. Attacknya Visil kalah, attacknya Xingqiu saya kalah, attacknya Chongyun kalah 700. Tapi sayangnya memang di Gio sih, andai aja elemennya bukan Gio yang cenderung defensif, pasti lebih sangat sakit lagi. Oke, mati. Belum ya. Wah, ini paling menyebalkan sekali yang pertama. Bisa aja lah ya, pakai Visil. Mati. Kita lihat dulu itemnya. Heavy Horn. Asem banget ya. Wah, ini precious semua. Xingqiu. Oke, kasih Visil. Visil yang pengaruh elemental skill. Dia mahal juga dibantu. Oke, masih ada 2 di sana. Wah, asli. Visil. Aduh, sampai skin belum kuat tapi cukup sakit. Nah, itu yang ungu-ungu itu matanya si Os itu. Belum terbuka. Waduh. Dapat damage mas lumayan. Bagaimana cara membuka ini? Oh, masih ada satu di sana. Teman-teman bertengkar. Kita berkelahi ya tadi. Mati kan? Sakitnya. Oke. Terbuka. Oh, ini precious nih. Isinya bagus biasanya precious. Wow, dapat artefak Berserker Battle Mask ya. Coba kita cek. Wah, Berserker Battle Mask bagus nggak? Berserker Battle Mask bagus nggak? Wih, dapat ini cuy. Electro damage. Wah, ini bisa sih buat nambah si Visil, tapi harus punya temennya nih biar. Ini apa? Attack Berserker. Aduh, nggak ada yang punya ini kali ya. Yes. B aja. Oke, lanjut kita cari damage mas. Oh ya, bisa masak juga ya di Genshin ini. Masak buat dapet ini. Masak buat dapet makanan buat nih ngebuff nih. Ada yang nambah attack, ada yang nge-heal, ada yang nyelamatin dari kematian, ngidupin lagi revive. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya masih belum pernah pakai makanan. Saya simpan aja karena partinya cukup kuat lah untuk menghadapi lawan boss berat banget. Nah, di Genshin Impact ini juga mapnya luar biasa besar ya. Jadi seperti yang saya bilang itu ada 7 elemen di Genshin Impact ini, dan yang baru terbuka itu 2 kota saja. Kota Mondstadt itu elemennya Anemo atau angin. Ini kotanya nih, Mondstadt. Kotanya si Venti, Dvalin ya. Kay dan sebagai Ember. Dan kota kedua itu di sini Liyue. Liyue ini kotanya si Diluc dan sebagai Diluc Mondstadt, sorry. Kotanya Razor nggak tinggal di kota sini sih. Kotanya si siapa ya? Xianyan ya, Xiangying ya. Situlah. Baru 2 kota dan besarnya mapnya nih belum terbuka. Saya sudah buka segini mapnya. Udah kayaknya teleport itu udah saya bukain semua. Kecuali ini belum terbuka, nantilah kita kapan-kapan kesini. Luhapul bisa terbuka kah sudah? Rank adventure-nya 35. Nanti saja. Masih banyak. Di sini adalah boss
battlenya di monster itu ada dewa namanya Valin atau Storm Terror, saya kalahin. Di sini ada bos juga, tapi seminggu lagi nih ya. Ini ada tulisannya refreshnya 4 hari dalam 8 jam untuk nge-refresh hadiahnya. Kalau belum 4 hari 8 jam nggak ada hadiahnya, sayang udah ngelawan nggak dapat hadiah, nggak dapat chestnya kan, sayang. Di sini ada resin itu fungsinya buat ngambil hadiah dari setiap elite boss yang kita lawan. Jadi resin itu maksimum 160 dan selalu, ingat saya bilang selalu terisi ulang. Jadi nggak usah dibeli lah ya, nggak usah dibeli, cukup tunggu dia terisi penuh 160, paling 24 jam terisi penuh baru kita ngelawan bos-bosnya. Bos-bosnya itu sebentar kita bisa lihat di sini. Elit bosnya itu di sini, investigasi. Nah, ini elit bos yang bisa kita lawan. Macam-macam, ini ada elektrohipotesis, yang kemungkinan item yang kita peroleh ini ya, ini ada ya, inilah yang bisa kita harapkan dari Genshin Impact. Kalau mau nyari apa namanya? Kalau mau nyari artefak atau equipan artefak itu ya dari lawan bos gini. Kalau senjata masih bisa digacha ya. Nanti kita pahami. Ini ada legendary, ini Anemo hipotesis, elemennya Anemo atau angin. Elektro ini petir, ini Cairo ini Cairo Regis Fine ini Cairo atau es. Nih biaya pengambilan hartanya 40. Ini resin itu fungsinya ini elite weekly boss ini ya. Hartanya refresh dalam 104 jam, jadi masih 4 hari lagi. Santai aja. Lupus Boreas, Dominator of Walls, arwah pelindung pusaka yang mengawasi Wolfendom atau rumah dari si Razer, karakter DPS yang bagus juga itu. Ini Geohipotesis ini drop-dropannya hal-hal terkait essence dari karakter Geo. Nanti mungkin kita bakal coba ngelawan ini demi Noel kita ya. Tapi udah bisa nggak ya? Oh, belum 40 sih. Ntar aja. Ocean ID kalau mau nge-upgrade atau nge-extend si Sinkyu, saya kan elemen air tuh di sini. Tuh equipannya air ya. Apa drop-dropannya, sorry. Terus ini ada pyro, drop-dropannya ya berkaitan dengan api. Di sini Primo Geo Visep ini ya seperti namanya, Geo dengan semua presentasi kemungkinan mendapatkan itemnya seperti ini. Bisa dapat legend tapi legendary artefak, tapi saya sampai sekarang belum dapat bintang 5, sayang sekali. Sabar aja. Ini apa ya? Sebelum jatuh dari Dragonspan ini belum terbuka sih saya. Bagus juga sih. Nanti kita coba cari tahu. Ini apa ya? Anemo sih sebenarnya ini. Nah, ini bos-bos kecil. Kroco. Terus di Genshin Impact juga kita wajib login ya, tiap hari login biar dapat hadiah-hadiah seperti ini. Tuh, saya udah ngelesain. Jadi di Genshin Impact ini harus login tiap hari biar dapat battle pass, terus harus selesaikan misi harian 4 kali. Saya hari ini sudah conteng semua, sudah saya ambil hadiahnya buat dapetin reward seperti ini. Jadi saya nggak pay to win, belum pay to win lah main ini, masih free aja, lebih asal kita pintar nge-build aja, nge-build karakter kita pasti bisa lumayan carry. Ada musuh lagi. Terus kita belajar ngegacha. Nah, ini ngegacha itu basisnya pakai Primogen. Ini Primogen nih. Nah, ini Primogen untuk ngegacha. Nah, ini ngegacha ada beberapa tipe gacha. Ini bannernya Yula, tarian gulungan ombak Yula. Ini karakter bintang 5, pengguna Sairo atau es. Pengguna Claymore atau pedang besar. Jadi bisa dapat Yula. Ini kesempatan untuk memperoleh ditingkatkan. Setiap 10 permohonan pasti mendapatkan item bintang 4 ke atas. Jadi kalau dalam 10 permohonan itu pasti. Nah, kalau Genshin Impact tuh bedanya dengan game yang gacha yang lain, itu dia pasti memberikan kepastian setiap 10 permohonan dapat bintang 4, entah itu item atau karakter. Nah,
Karakter bintang 5 extra official hanya dapat diperoleh di event permohonan tertentu. Nah, ini kan eventnya. Bisa dapat Shinkyu, saya dapat Shinkyu 2 kali di sini. Makanya bisa C1. Shinyan juga bisa C1, saya dapatnya di sini. Kita bisa lihat riwayat dapatnya saya ya di sini. Apa saja itu bisa dilihat dong, masih loading. Tuh dapat Shinyan, Cool Steel. Aduh, bintang ampas ya. Loading. Nah, nih dapat Shinyan lagi, tuh dapat Visual di sini ternyata. Shinkyu tuh dapat bintang 4 di sini. Nah, sisanya Shinkyu berarti Shinkyu terakhir. Terus di sini ini pakai Primogen 160. Oh, bisa. Oh my god, dapat kah? Tidak. Dapat. Ya, Verus Sword dong, enggak bagus. Bisa satu kali lagi sih. Tes yuk. Ya memang harus di sini sih. Bismillah, semoga dapat ungu. Ya memang gitu ya. Kurang beruntung. Dan saya belum bayar apapun ya. Jadi memang itu dapat gratis nyelesain misi dan sebagainya. Ini kita bisa lihat riwayatnya, saya dapat Shinyan di sini, terus dapat Favenius Codex itu nggak terpakai sih karena saya nggak make karakter pengguna buku ya. Terus dapat apa lagi? Dapat Ember, dapat Diona, nggak kepake juga. Belum terpakai lebih tepatnya. Siapa tahu ke depan bisa terpakai. Sacrificial Sword terpakai buat pedangnya si Shinkyu. Dapat energy recharge. Setelah itu dapat Barbara belum terpakai. Padahal cukup bagus untuk healer ya, tapi saya nggak pakai. Itu ini aja sih. Seperti yang saya bilang, semua karakter bisa bagus asal kita pakai dengan tepat aja. Itu lebih ke personal. Oke, kita sikat ya. Sikat. Kita kasih ini. Mati semua. Oh, belum. Mati semua ya. Easy peasy, kasih es, dikasih petir, super conduct, physical resistance berkurang, panah-panah mati itu ya. Kita juga bisa masak, semoga ini udah match mas. Oh, alhamdulillah. Kita udah match mas. Kita juga bisa masak. Kita masak apa ya? Lihat resep, mungkin kita ada flour sudah cukup. Mungkin masak steak ya. Karena raw meat saya banyak ya. Oh, 80. Kita masak otomatis lah ya. Kita masak banyak-banyak aja. 15 kali. Ya kalau food sendiri, dapat item tambahan karena saya pakai buffnya si Barbara. Oke. Kalau makanan saya belum pernah pakai ya. Tapi bisa buat ngebuff sih, ngebuff attack. Wah, ini ada dapat. Nah, ini dapat battle pass. Kita dapat apa misi minggu ini? Memasak 20 makanan. Oke, dapat level 14. Kita ambil lagi, dapat lumayan. Mendapatkan adventure experience buat ningkatin level karakter, tapi harus ditabung, jangan sering dihabiskan. Wah, itu ada ini. Kita kasih jangan nanti kita kasih ini ya, petir sadar kita kasih ini, kita kasih ini lagi, kita kasih ini ya. Jadi Genshin itu adalah game yang lebih menitik beratkan menitik beratkan ke elemental. Mana dia? Oh, di situ. Melibatkan elemental base ya. Jadi harus sering-sering tapi ketemu es. Kayak saya. Ayo ketemu es, dihantam lagi pakai elektro, gitu-gitulah. Jadi apa? Sakit damage-nya sakit. Kalau kita cuma bergantung main playstyle-nya cuma satu karakter kita suka banget sama visual, kita pakai visual terus pukul-pukul ya. Solo bisa kalau sudah
karakternya sudah bisa mau nge-heal visual dulu deh. Musuh kasih. Coba kita pakai mana? Nah ini dia di kita kasih gil, membuat dia nge-heal setiap pukulan nanti. Darah saya jadi full lagi. Saya pakai Chongyun, saya pakai facial lagi, super combat, tapi boleh lah ya buat satu race-nya. Kasih lagi, oh belum mati ya sih. Belum. Wah ini ada ini nih, si magiknya nih, mana si magi kampret nih. Wah ini dia. Kita salah sih, harusnya singkir dulu ya baru. Nggak apa-apa lah. Salah, harusnya singkir dulu, kasih wet dulu ya, kasih basah dulu musuh baru kasih es, jadi freeze. Tapi tidak masalah, bukan masalah yang berarti. Lumayan dapat Geosigil ini kita. Nah di Genshin Impact ini juga setiap ada barang yang bisa ambil ya, yang kedap-kedip ambil. Makanya saya nggak ngidupin motion blur karena kadang nggak kelihatan apanya itemnya, sayang gitu. Musuh aku butuh helikopter. Nanti kita sambil jalan ya, ini kan episode pertama. Sambil berjalan kita belajar tentang towernya di Genshin Impact. Ini kan enggak. Semuanya kurang jelas. 1 9 ms. Oke, saya mau cari musuh tidak ketemu. Damage mas sudah berapa ya? Aduh masih 5, susah sekali. Nah ini yang kalau ada biru-biru gini dia dikejar ya. Dikejar karena dia akan nah ini kejar karena dia biasanya akan ke sebuah tempat. Dan memang dia agak berdebek gimana gitu ya. Nah, sinyal. Dia kalau mau ke suatu tempat harusnya lurus, dia diajak gitu bukan. Nah, itu kan. Oh, ada musuh. Oh, lumayan asik. Nah, dia ngasih kita biasanya mengarah ke sebuah mana musuh? Ada slime. Dia slime. Ini ada problemnya. Oh, Chongyun saya cukup. Chongyun ini, kita ngomongin Chongyun. Chongyun ini adalah karakter pengguna Cyro, dimana ketika dia pengguna berelemen Cyro, pengguna Claymore. Claymore itu brand besar nih. Claymore itu karakteristiknya pukulannya sakit tapi lambat tuh. Claymore Noel juga. Bebek Noel ini Claymore juga. Kalau ini pedang biasa tuh. Claymore ini lambat tapi damage-nya cukup. Dia pengguna Claymore berelemen Cyro atau es. Kalau di charge dia muter sampai stamina-nya merah ya. Nah juga sama kalau charge attack-nya gimana. Kalau Chongyun elemennya es, dimana kalau elemental skillnya itu menggedebuk di area ini ya, di area yang putih-putih itu semua musuh semua anggota party yang ada di situ langsung berubah menjadi Cyro damage ya, jadi bukan normal damage lagi. Jadi di mana di lingkaran tadi itu semuanya jadi Cyro damage. Makanya sekarang saya nonton itu bisa nonton ini saya pakai ini. Nah jadi super combat itu melawan physical resistance ya. Saya nonton ini dulu biasanya ya, kita tes ini nggak bagus tapi ya bisa. Kita
pakai elemental skill, kita pakai ini, kita kasih visil, wah kita perang. Sakit sekali visil saya, ketemu air. Sakit. Oke, itu Chongyun ya. Ini Noel nih, bebek Noel nih. Karakter di awal-awal game ini nge-carry banget nih. Bisa nge-heal, dia pengguna Claymore, berelemen Geo atau batu atau tanah sama saja. Nah ini dia elemental skillnya tuh namanya Breastplate. Nah, memberikan shield utama, mengurangi resistensi, dan setiap pukulan kita berpeluang untuk nge-heal party kita sesuai defense kita. Makanya defense-nya paling gede nih Noel nih ya, bebek Noel tuh bebek Noel ya. Oke, sip. Ini visil nih visil, matanya satu ditutup. Nah, kenapa matanya satu ditutup? Karena satu mata yang ditutup ini ternyata adalah matanya si Os. Setahu saya ya, matanya si Os, mata si gagak itu. Ini Singkyu nih nggak jelas nih gendernya apa sih ini ya, cewek apa cowok cantik Jepang lah ini. Ini Chongyun. Nah ini Chongyun nih, dulu pakai Keiya dekat Chongyun, udahlah Keiya ditinggalin. Nah, ini tower, fungsinya tower adalah membuat kita bisa teleport dari satu tempat ke tempat yang lain di map yang begitu besar ini. Wow, udah 4-4 nih ya. Kita coba tes lawan bos gimana. Lumayan nih bisa dapat bos nih. Lawan Storm Terror mau? Storm Terror. Boleh lah lawan Storm Terror. Lawan Duvalin ya. Kita nge-heal sebentar. Lawan Storm Terror level 40, udah level kedua sih, kuat banget. Tapi ya nggak apa-apa. Pasti lumayan bakal lama, tapi ya kita coba saja. Kita heal. Nah ini di patung The Seven ini patung yang buat kita bisa nge-heal dan kita bisa memberikan persembahan. Persembahannya itu Anemoculus atau Geoculus, kita dapetin dari perjalanan kita tuh. Nah, ini masih belum dapat. Oke lah, jadi teman-teman kita mau ngelawan siapa nih? Oh, kok keluar dari game sih? Oke. Kita ngelawan Jiu aja kali ya. Jiu hipotesis kali ya. Ini Neng Noel masih 2 ininya. Apa? Ini udah lengkap, tinggal di action, tapi ntar aja karena coba kita ke Liyue dulu kali ya. Karena senjata si ini harus di essence. Tapi masih butuh ini. Grand of Iros Dread ini kan dibeli di toko souvenir Liyue. Kita ke Liyue sebentar deh. Siapa tahu udah ada item itu. Liyue di mana kamu? Oh, di sini Liyue. Kita ke sini sebentar, teleport. Semoga di Liyue ada apa? Materialnya ada ya. Saya udah beli sih. Jadi belum istilahnya belum terrestart apalah, setelah terrestart lagi. Semoga udah. Ada gambar diamond tuh ya. Bos Singsi ada ke kamu Singsi? Ada kapok, ada ke bos. Item yang kuinginkan. Aduh, belum ya. Habis terjual kapan? Ujian tantangan guntur ya nanti ya, kita coba ke situ. Bisa di sini sih.
tes ya, siapa tahu dapat ya. Oke lah. Gas. Gaspol. Gampang lah ini. Kita bisa hajar. Semoga dapat itu biar kita essence senjata kita. Setelah kita essence senjata kita bisa lebih jos lah. Chongyun gua. Oke, kita coba masuk. Recommended levelnya kayaknya susah. Deh. Waduh, 59 ya. Ini bisa sih dapat 15 nih, kecil sekali tapi 36 aja lah ya. Kalau tarik dapat apa tidak melihat elemen fire. Gangguannya Lilian. Sikat lah. Oke, kita pakai visual main DPS of DPS Shinkyu nih, Shinkyu level 30 tapi sudah sakit, Chongyun sama Noel. Kita berharap dapat item kayu tadi apalah namanya itu ya. Buat nempa pedang claymore-nya si Chongyun biar ke essence ke level 2. Jadi attack-nya bisa. Gangguan Leyland setiap beberapa saat karakter yang bertarung akan terkena Enveloping Storm yang menyebabkan karakter terbunuh sampai elevator pada karakter dihilangkan. Waduh, kesian banget tuh si Mantisir. Tapi yang enggak apa-apa. Bismillah. Kita pasti bisa melewati ini. Oke, kita tunggu stamina penuh baru kita aktifkan. Kita hajar bos, hajar. Kita kasih ini, kita kasih ini, kita kasih ini. Pantesan ya petir semua cuy. Sakit banget. Tidak sakit sama sekali sih, tapi mengganggu. Kita kasih petir lagi, kita petir semua. Nah, ini bukan kesukaannya. Bukan kesukaannya. Ada 5 menit ada apa ya? Aman. Bukan kesenangan dari Kisah ini, karena musuhnya petir semua ternyata bos. Pantes pakai hydro ya, dia pyro biar overload. 16 ya. Bisa nggak nih? Sadar sih. Bisa. Kita kasih Shinkyu dulu, Shinkyu kasih ini super panda, kita hajar pakai ini. Aduh, esnya berguna, ada 2 lagi. Kita pukul lagi. Cukup kebal kan. Ayo elemen pasti. Shinkyu dulu, Shinkyu. Tadi Shinkyu kita kasih skill, kita kasih skillnya lagi. Masuk si Fisil dengan DPS sakit. Kasih sakit. Kasih skillnya mati. Oke, berhasil. Sebagai pengguna DPS petir mungkin bawa Chongyun ya. Oke, dapat. Semoga dapat. Ayo dapat 3 lah harusnya. Tadi kalau kalian lihat ngambil hadiahnya harus pakai resin. Langsung dapat. Keluar aja ya. Oke, langsung dapat 3 apa tadi? 3 material buat nge-essence pedangnya Chongyun. Gokil nih, lucu nih. Niatnya pengen nge-essence, dapetin damage mass, nge-essence si Shinkyu. Dapat item buat nge-essence pedangnya si Chongyun. Malah dapat apa-apa lah ya. Nih ya, essence 5000 mora, nih materialnya udah dapet nih, yang tadi kita dapet di domain ini, dapat dari musuh-musuh. Aduh, damage massnya terpakai di sini. Bodoh lah, 2 aja kok. Essence. Terbuka 1 bintang. Nambah attack-nya lumayan ini. Apa sih namanya? Prototype.
Archaic. Ini level 20 ya teman-teman. Kita level berapa cuy? Biar enak aja nyamainnya. Aduh, level 40. Stat gue di berapa stats? 600. Oh, 400. Wah, ini GG juga nih, bisa nih. Artefaknya apa sih? Oh, karena dia belum di essence ya karakternya. Ya wajar lah, kan udah bintang 3. Oke deh. Bolehlah kita sorry bukan ini yang kamu yang ku level up bisa di essence, cuma senjata mana sih, senjata ribet amat. Kita essence pakai ini aja kali ya, jadiin level 30 aja kali ya, cukup lah level 30. harus hemat wal, nggak boleh boros. Oh, dia base attack, namanya base attack ya, wajar ya, dia jadi 476. Tidak lebih kuat dibanding ini fishing juga. Oke lah, wajar, namanya juga support elemental. Oke, kita sudah dapetin itu. Kita mau dapetin apa lagi? Official ini bisa juga kayaknya pedangnya sih. Kita tarik atas ya. Senjatanya Visual bisa di enhance juga tuh kan. Enhance kah? Atau white blend ya? Oh, ini nggak bisa nih. Altar Halilintar. Oh, domain belum terbuka. Di mana? Oh, ini juga belum dapat. Altar Halilintar itu mungkin di tengah sini kali ya. Coba deh kita tes terakhir ya, kita buka ini. Altar Halilintar kayak ini. Woi, Station Mansion lain cuy. Ada satu yang belum terbuka kan di tengah ya. Ini bukan Peak of bukan. Ini kali. Hidden Pass bukan juga. Mana ya? Domain belum terbuka katanya. Oke lah, kita cari di tempat yang lain saja. Ini masih ada 25 resin. Kita habisin resin kita aja ya. Kira-kira kita habisin buat ini 40. Kita habisin buat siapa ya? Aduh, kita habisin buat apa ya? Kita habisin di domain aja deh ya. Lumayan nih. Ya udahlah, kita habisin di domain yang tadi aja. Semoga dapat item buat peningkatan si senjata si Visual. 36 solo habisin ya. Jadi resin itu jangan disayang-sayang. Sehari kalau memang punya waktu banyak buat ngegame. Kalau saya kan mainnya biasanya malam ya, pulang kerja gitu baru bisa main. Sejam setengah. Ini udah main sejam kita. Ya habisin aja resin ya, karena di situ kita bisa dapat item yang bagus. Di situ juga kita bisa dapat karakter item karakter kita menjadi lebih baik. Oke, itu kuncinya. Kita siap untuk tantangan di sistem. Oke, langsung musuh. Kita kasih ulti langsung. Dia makin sakit. Kita keluarin ini. Udah pukul aja itu pakai visual. Udah visual sakit sekali karena ulti. Ini habis. Kita kasih visual lagi. Ini nggak berguna ya, karena semuanya petir. Sayang banget. Kita kasih. Aduh, masih cooldown. Kita kasih aja deh. Oke, tambah lagi. Kita kasih simpi lagi. Kita kasih visual lagi. Kasih simpi lagi. Kasih ultinya
kasih sorry kasih visual sorry udah sama dulu sorry gue jempol sama kasih visual lagi karena Chongyun super combatnya sakit juga kena ini kasih ini lagi kasih ini oke mana masuk udah ganti ini sakit pasti karena tuh coba lihat ada pedang-pedang air itu adalah jurus dari si Shinkyu kita ulti pakai mana bebek mana bebek mana kita jadi DPS ini kalau begini sakit ya jiut damage tambahan berhasil mungkin kalau musuhnya itu api atau Gio ketemu saya yang main DPS nya Visio malah lebih mudah tadi juga mudah. Oke dapat apa ya lumayan nggak bisa ngambil hadiah karena sisa resin 5. Oke keluar dari domain Oke, jadi surat izin meluncur tuh wing glider ya. Oh, dapat battle pass, jangan lupa kita klaim. Itu dapat lagi kan, lumayan. Oke, gengs, jadi sudah 1 jam kita main Genshin Impact ini. Mungkin kita lanjutin aja besok. Untuk hari ini kita sudah berhasil tadi ngedapetin rencana awal buat nge-extend si Shinkyu ya, kayak extend 2, dapetin damage match, ngajar-ngajar Helicord. Ternyata nggak dapatnya malah equipan item buat nambah equipnya si senjatanya si Chongyun. Jadi udah claymore-nya udah bintang 2. Lumayan level 30 dari 40, yang lain 40 sudah ya, jadi sama dapat ini tadi. Oh bisa di Ascens, apakah kita Ascens? Ascens saja lah ya. Makin sakit saudara-saudara, ribuan tempaan makin sakit saudara-saudara. Visual saya aduh neng visual saya makin sakit. Oke deh kalau begitu sudah 1 jam kita main Genshin Impact ini. Mungkin besok kita lanjutin lagi game ini, kita klaim dulu ini lumayan. Oke sebelum pamit mungkin kita gacha sekali ya. Gacha di mana nih gengs? Punya 300 primogen. Kita lihat riwayat dulu sini, siapa tahu dapat senjata cuy. Oke lah, siapa tahu dapat trust ya. Rincian tuh. Siapa tahu Sacrificial Sport udah punya. Siapa tahu dapat ras nih. Terus Aquila Favunia. Tes lah ya sekali. 160 primogen. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Ungu warna ungu. Biru. Sedih. Sekali lagi lah terakhir. Sayang sudah habisin aja. Tidak terlalu bisa berharap banyak ya. Gak apa-apa, nanti kan ke 10 juga permohonannya. Oke, jadi sekian dulu untuk game Genshin Impact. Hari ini kita sudah berhasil nge-build equipan dari Babang Chongyun. Semoga bisa jadi hiburan buat teman-teman semua. Yang suka bisa di like, yang kalau nggak suka bisa dislike. Jangan lupa subscribe. Kalau punya masukan terkait equipan, senjata, atau ada rahasia-rahasia game Genshin Impact ini, rahasianya banyak banget, bisa komen di bawah ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ciao.